Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia. Saya dari RAP kelas PB 23B dengan NPM AP 2023-111. Di sini saya akan menjelaskan resume tugas dari MK Etika Administrasi Publik dengan dosen pembimbing M. Taufik Harsana SOS MAP. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan di sini etika, karakteristik dan fungsi birokrasi. Untuk etika berasal dari ethos dalam bahasa Yunani adalah kebiasaan bisa baik atau buruk, sedangkan moral berasal dari mores sama dari bahasa Yunani adalah ajaran baik dan buruk dalam tradisi masyarakat. Sedangkan etika merupakan pengetahuan yang syarat nilai, pertimbangan dan budaya dan juga menjadi proses fundamental dalam pengambilan keputusan. Etika terdiri dari meta. Etika adalah berhubungan dengan natur of formal, ekspresi, tingkah laku dan fungsi. Etika normatif adalah standar norma, tingkah laku umum, tindakan masyarakat yang benar atau salah sesuai konsekuensinya. Etika terapan adalah aplikasi teori. Etika terapan adalah aplikasi teori normatif. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang birokrasi. Menurut Gay Peter 1984 mendefinisikan karakteristik birokrasi. Derajat yang tinggi tentang bagian bekerja, struktur yang hierarki, hubungan impersonal atau pelaku di dalamnya, rekrumennya juga berbasis kompetensi dan ada pembeda antara sektor privat atau permasalahan personal dengan permasalahan institusi. Ini menurut Gay Peter. Adapun menurut Weber atau sering disebut Bapak Birokrasi, biru dari kata taplak meja dan kreasi atau ruler, pengaturan menjadi birokrasi. Sedangkan birokrasi itu artinya adalah mengatur dalam sebuah meja atau meja mengatur. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai institusi administrasi yang ada di dalamnya adalah orang-orang pegawai yang ditunjuk. Karakteristik birokrasi Max Weber. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja, adanya hierarki, struktur sistem. Karakteristiknya tidak beda jauh dengan Gay Peter. Birokrasi menurut Dennis H. Ward mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut: pembagian tugas, hierarki otoritas atau tugas wewenang masing-masing, pengaturan kerja terperinci, hubungan impersonal yang netral antara pelaku. Birokrasi itu diartikan sebagai kekuasaan yang dijadikan oleh ofisial, ada pegawainya dan melaksanakan tata administrasi. Tata administrasi yang terdiri dua koordinasi di bidang yang berpotensi profit, uang dan koordinasi organisasi. Birokrasi juga diartikan sebagai organisasi, ada dua yang termasuk birokrasi organisasi publik sama organisasi pemerintahan termasuk komisi-komisi, ada KPK, Komisi Penanggulangan Anak, kemudian bisnis organisation atau BUMN, Telkom dan sebagainya. Itu juga disebut birokrasi yang berproses kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan itu tadi administrasi. Etika birokrasi adalah organisasi sikap dan institusi etika administrasi pemerintahan yang melayani dengan nyaman. Di sisi lain digitalisasi membawa pengaruh negatif, konten negatif, menyebarkan berita hoax. Etika birokrasi harus berpegang erat pada tiga tujuan utama dengan program pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
adjustment atau pengaturan ulang tentang etika, sikap dan perilaku birokrat. Birokrasi harus membangun partisipasi masyarakat. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berpotensi kepada yang kuat, tetapi harus lebih berpotensi kepada yang tidak berdaya. Perannya harus bergeser dari mengandalkan menjadi memperdayakan. Pengembangan keterbukaan dan bertanggung jawab, sikap dan perilaku birokrasi dipengaruhi 5 DNA, misi, akuntabilitasi, konsekuensi, kekuasaan, budaya. Fungsi dan peran birokrasi: pelaksanaan administrasi negara sebagai perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan publik, manajemen pemerintahan, alat pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat, mendampingi masyarakat dan bukan mesin politik, melaksanakan pelayanan publik, memastikan pencapaian tujuan pemerintahan dan negara secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi